Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, yakni Ibu Bunga Anissa Hararet, saya Normawati dari kelas AK101 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Ganjil 2023-2024 yang bertemakan konsep biaya produksi. Definisi biaya produksi. Biaya produksi menurut Mulyadi yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian biaya produksi menurut Mas'ud Mahfudz yaitu merupakan biaya yang dipakai untuk menilai persediaan yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan jumlah relatif lebih besar daripada jenis biaya yang lain yang selalu menjadi berulang-ulang dalam pola yang sama secara rutin. Biaya produksi sendiri merupakan pengeluaran biaya terbesar bagi perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, pihak manajemen harus melakukan sesuatu pengendalian biaya produksi dan mengoptimalkan pemanfaatan secara rasional dan sistematis agar biaya produksi menjadi rasional dan efektif. Biaya produksi dapat dikatakan efisien apabila pengeluaran biaya tersebut tidak terjadi suatu pemborosan serta mampu menghasilkan output produk dengan kuantitas dan kualitas yang baik untuk diperlukan suatu usaha yang sistematis. Pada production cost and companies profitability 160 perusahaan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan tepat atas perbedaannya. Jadi dalam kegiatan produksi sebuah produk, perusahaan harus mengukur biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sebagai dasar penentuan harga pokok produk. Apabila terjadi keterlambatan pengendalian, akan mengakibatkan biaya meningkat dan profitabilitasnya menurun. Selain hal tersebut, perusahaan dalam melakukan suatu kegiatan produksi memerlukan juga biaya guna mengolah bahan baku menjadi produksi jadi. Biaya yang dikeluarkan tersebut akan diakumulasikan ke biaya produksi. Teori biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi adalah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan tersebut. Untuk menghasilkan barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi ataupun unsur-unsur sebagai berikut. 1. Bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. 2. Bahan-bahan pembantu atau menolong. 3. Upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. 4. Penyusutan peralatan produksi. 5. Uang modal sewa. 6. Biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. 7. Biaya pemasaran seperti biaya iklan. 8. adalah pajak. Teori biaya produksi menurut jangka waktunya dibedakan menjadi dua. Ada biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek di sini adalah di mana faktor produksi tidak ditambah jumlahnya. Teori biaya produksi dalam jangka pendek seperti dalam hubungannya dengan tujuan biaya, yakni biaya langsung, di mana biaya yang dapat diidentifikasikan secara langsung pada suatu proses tertentu maupun output tertentu. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Begitu juga dengan supervise, listrik, dan biaya overhead lainnya yang dapat langsung ditelusuri pada departemen tertentu. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya, biaya lampu penerangan dan air conditioner pada suatu fasilitas. Dalam hubungannya dengan volume kegiatan, seperti A, biaya tetap total. Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya tetap merupakan biaya yang setiap unit waktu pembelian input tetap, misalnya seperti gaji pegawai, gaji pembuatan gedung, pembelian mesin-mesin, sewa tanah, dan lain-lain. Biaya tetap di sini dihitung sama seperti biaya variabel, yakni penurunan rumusnya menghitung biaya total. Seperti rumus di sampingnya, TC sama dengan VC tambah VC.
B. Biaya variabel total. Biaya variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabelnya semakin besar, begitupun sebaliknya. Biaya variabel ya rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. VC sama dengan TC sama dengan FC. C. Biaya total. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dengan kata lain, biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel, dan rumusnya adalah TC sama dengan FC ditambah VC. D. Biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan dengan rumus AFC sama dengan FC bagi Q. Selanjutnya, biaya jangka panjang. Jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap atau biaya yang berubah. Dalam jangka waktu, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Faktor apa saja yang menentukan kapasitas produksi digunakan sebagai tingkat produksi yang akan dicapai, serta apa sifat dari pilihan kapasitas pabrik tersedia. Seperti biaya rata-rata jangka panjang, yakni biaya total dibagi jumlah output LAC sama dengan LTC bagi Q. Biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung dengan LMC sama dengan LTC dibagi Q. Biaya total jangka panjang. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu output dan semuanya bersifat variabel. Biaya total jangka panjang dapat dihitung dengan menggunakan rumus LTC sama dengan LVC. Apa sih jenis-jenis biaya produksi yang merupakan elemen penting atau elemen utama dari biaya produksi? Yakni biaya bahan baku, di mana bahan baku terdiri dari bahan baku penolong. Tapi bahan baku sendiri mempunyai definisi, yakni bahan yang merupakan komponen utama yang membentuk keseluruhan dari produk jadi. Sedangkan bahan baku penolong adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi yang nilainya kecil dan tidak dapat diidentifikasi dalam produk jadi. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja utama yang langsung berhubungan dengan produk yang diproduksi dari bahan baku mentah menjadi barang jadi. Jasa yang dihasilnya pun dapat ditelusuri secara langsung, dan upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi barang. Biaya overhead pabrik atau BOP. BOP adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, atau dengan kata lain semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari biaya bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya produksi lainnya yang tidak langsung dan secara tidak mudah dapat ditelusuri secara langsung. BOP ini sering disebut juga sebagai biaya produksi tidak langsung karena tidak dapat langsung dibebankan dalam satu produk. Adapun tujuan penyusunan BOP adalah jadi lebih mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien dan efektif, dapat menentukan harga pokok produk secara lebih tepat, dapat mengetahui alokasi BOP sesuai departemen tempat biaya dibebankan, dan terakhir adalah alat sebagai pengawasan BOP. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya adalah perubahan volume kegiatan yang dibagi menjadi 3, yaitu biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead yang tidak berubah dan kisaran tertentu dalam perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya overhead variabel
adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Biaya overhead pabrik semi-variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Tarif BOP sendiri adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan perusahaan untuk memenuhi biaya overhead pabrik. Dalam pembebanan BOP didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Dalam menghitung harga pokok produksi, terlebih jika produknya adalah pesanan, maka penjual haruslah menentukan harga produk tersebut di muka sehingga penjual harus menentukan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik di muka. Apa saja faktor-faktor biaya produksi yang sesuatunya dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa, seperti sumber daya alam, di mana segala sesuatu disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam di sini juga meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Yang kedua, sumber daya manusia atau tenaga kerja manusia. Segala kegiatan manusia yang baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, sumber daya modal. Modal menurut pengertian ekonomi yakni barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Yang keempat, sumber daya pengusaha di mana kewirausahaan pengusahaan berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam biaya produksi juga terdapat 3 hal yang paling penting, seperti 3 biaya yang paling penting yakni total cost merupakan total keseluruhan biaya produksi mulai dari biaya modal. Biaya modal itu seperti mesin, termasuk modal usaha, tempat, pabrik, dan sebagainya merupakan modal biaya. Fixed cost ini merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan setiap kali melakukan produksi. Fixed cost ini sungguh merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdiri dari biaya bahan. Ini sudah pasti mengeluarkan biaya bahan meskipun nanti jumlahnya juga menjadi variable cost. Tapi biaya bahan ini pasti dikeluarkan. Yang kedua, biaya peralatan ini juga menjadi fixed cost, misalnya mesin. Setiap kali mesin itu memproduksi, maka harus ada biaya yang dikeluarkan, mau banyak ataupun sedikit tetap dikeluarkan biaya listriknya, seperti biaya air dan seterusnya. Ini merupakan fixed cost termasuk biaya tenaga kerja atau gaji tetap. Variable cost biaya variabel ini merupakan biaya-biaya yang menjadi item atau variabel yang dikeluarkan dalam memproduksi barang dan jasa dengan sejumlah. Namun dalam variabel cost ini harus diperhatikan ada biaya yang bersifat fixed. Nanti dia menjadi variabel ketika melewati batas dari fixed cost ini. Sifatnya tidak tetap dalam produksi. Harga pokok produksi. Apa sih harga pokok produksi? Menurut Mulyadi, ini adalah suatu metode penentuan harga pokok produksi dengan cara memperhitungkan unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan biaya ke dalam harga pokok produksi yang terdapat 2 faktor seperti metode full costing dan metode variable costing. Apa itu metode full costing? Metode full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya BOP, baik berperilaku variabel maupun tetap. Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri dari unsur harga pokok produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel biaya overhead pabrik tetap. Metode variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan variable costing ini terdiri dari unsur harga pokok variabel seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya BOP variabel, dan harga pokok produksi. Selanjutnya, efisiensi produksi. Efisiensi produksi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sebuah
sumber biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Produk yang efisien memerlukan waktu yang sama dan diperlukannya input konvensional. Tenaga kerja yang sering dipakai sebagai patokan, yaitu bagaimana mengatur penggunaan input sedemikian rupa sehingga nilai produksi marginal suatu input sama dengan harga input. Efisiensi teknik adalah salah satu efisiensi yang menghubungkan antara produksi yang sebenarnya dan produksi maksimum. Efisiensi teknik ini bila perusahaan menggabungkan masukan mereka untuk memproduksi keluaran tertentu secara murah, mungkin apa yang disebut Pindi dan Rubinfeld. Pengukuran efisiensi dapat dilihat dari efisiensi teknik dengan membandingkan jumlah input dan semua faktor produksi dengan jumlah output yang dihasilkan. Skala ekonomi. Apa sih skala ekonomi? Economies of scale adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Output yang dapat digandakan dengan biaya kurang dari 2 kali lipat. Dengan kata lain, perusahaan sedang menikmati skala ekonomi ketika dapat melipat gandakan outputnya dengan biaya lebih sedikit dari 2 kali biaya produksi. Sebaliknya, perusahaan berada dalam skala disekonomi ketika 2 kali lipat output yang membutuhkan lebih dari dua kali lipat dari biaya, menurut Pindik dan Rubinfeld. Ada 3 kasus berbeda dalam return to scale menurut Pindi and Rubinfeld. Seperti increasing return to scale merupakan output yang jumlahnya lebih dari 2 kali lipat apabila semua input digandakan. Yang kedua, constant return to scale merupakan output yang jumlahnya berlipat ganda bila semua inputan digandakan. Decreasing return to scale merupakan output yang jumlahnya kurang dari 2 kali lipat bila semua input digandakan. Ada penyebab-penyebab terjadinya skala ekonomi dalam perusahaan yang menghasilkan biaya per unit yang lebih murah daripada biasanya seperti sebagai berikut. Spesialis tenaga kerja teknologi yang terintegrasi mampu meningkatkan jumlah dan volume produksi sehingga keduanya mampu meningkatkan produktivitas sehingga pihak perusahaan bisa menghasilkan output yang lebih banyak dan menggunakan input yang sama. Yang kedua, biaya per unit yang lebih rendah bisa berasal dari pesanan yang banyak dari pihak pemasok atau supplier, pembelian iklan yang lebih besar, ataupun biaya yang lebih murah. Pihak perusahaan bisa menyebarkan biaya fungsi bisnis pada lebih banyak output serta menghasilkan biaya per unit lebih murah. Jenis skala ekonomi berdasarkan sumber penghematan biaya. Maka skala ekonomi terbagi menjadi skala ekonomi internal dan ekonomi eksternal. Apa itu skala ekonomi internal? Yakni salah satu jenis skala ekonomi yang mana sumber daya penurunan biaya rata-ratanya berasal dari pihak internal perusahaan itu sendiri. Sehingga tersebut membuatnya menjadi lebih unik dan hanya untuk perusahaan tertentu saja. Hal tersebut kemungkinan dihasilkan dari keukuran perusahaan atau karena kepuasan dari manajemen perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang lebih besar dalam mencapai skala ekonomi internal dikarenakan mereka mampu membeli input dalam jumlah yang besar dan banyak. Apapun mempunyai hak paten maupun teknologi khusus. Karena mereka mempunyai akses model yang besar dan juga lebih murah. Beberapa sumber skala ekonomi internal adalah sebagai berikut, seperti diskon pembelian suatu bahan baku dalam jumlah yang sangat banyak. Diskon ini akan mampu mengurangi biaya bahan baku per unit output. Yang kedua, penyebaran biaya input modal yang sangat mahal pada jumlah besar output. Seperti biaya mesin per unit output akan bisa lebih murah pada saat perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak output. Yang ketiga, spesialis tenaga kerja, 4 kurva pengalaman. Konsep ini seperti tidak hanya berlaku untuk mereka, tapi juga untuk perusahaan. Perusahaan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk bisa menghasilkan output melalui belajar sambil melakukan. Berinvestasi dalam sumber daya manusia, contohnya saja seperti pelatihan, pengembangan, peningkatan keterampilan, juga kemampuan bekerja. Selain lebih produktif, itu juga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja teknik di luar.
Skala ekonomi modal. External economy scale, skala ekonomi eksternal ini adalah skala ekonomi yang mana sumber penghematan biayanya dapat dari luar perusahaan dan berlaku untuk semuanya. Berikut adalah sumber skala ekonomi eksternal seperti aglomerasi beberapa industri atau pabrik yang mengelompokkan mendirikan fasilitas produksi wilayah tertentu seperti bisnis perangkat lunak yang ada di Silicon Valley. Bila pemerintah membangun suatu jaringan transportasi pada wilayah tersebut, seluruh perusahaan akan bisa menikmati penurunan biaya logistik. Pun sama halnya pada beberapa pemasok komponen atau bisnis pendukung bisa merelokasi operasional mereka dengan wilayah tersebut. Keringanan pajak kerap kali perusahaan melakukan keringanan pajak untuk seluruh industri, sehingga penurunan biaya pajak yang terjadi seluruh area perusahaan itu adalah skala ekonomi eksternal. Manfaat apa saja dari skala ekonomi, yakni meningkatkan daya saing, struktur biaya yang lebih rendah, memungkinkan suatu perusahaan untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif, menyediakan bisnis dan platform untuk tumbuh penurunan biaya rata-rata, merujuk pada keuntungan tinggi akan lebih banyak menghasilkan profit. Harga lebih rendah, pengurangan biaya per unit akan memungkinkan suatu perusahaan dan menawarkan harga yang lebih rendah. Variasi produk yang memungkinkan besar perusahaan untuk menginvestasikan kembali keuntungan dalam meneliti dan juga mengembangkan perusahaan. Upah yang lebih tinggi pada karyawan juga akan bisa menegosiasikan gaji yang lebih tinggi saat keuntungan perusahaan mereka saat meningkat. Sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan, yakni salah satunya dalam dunia ekonomi, khususnya teknik industri perdagangan yang semakin kompleks dan berubah sangat cepat, konsep biaya produksi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu suatu perusahaan yang kompetitif. Dari mulai mengetahui biaya produksi, perusahaan, perhitungan produksi dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, efisiensi biaya, serta skala ekonomi. Hal tersebut memberikan pandangan yang mendalam tentang aspek ekonomi yang mendasari kehidupan. Dengan adanya data, rumus, informasi di atas, membuat suatu ekonomi usaha menjadi lebih optimal dan bekerja baik dalam proses produksi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, baik dari perkataan, tulisan, maupun lainnya. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.